membuka pintu mobil dan menutupnya dengan kuat. Juna berjalan cepat memasuki sebuah rumah. Pria berkaos hitam berbadan kekar menyambutnya, mempersilahkan Juna memasuki rumah yang tampak sepi itu. Di dalamnya sudah menunggu 3 pria kekar lagi. "Siang, bos," sapa mereka. Juna hanya melirik, kemudian melanjutkan langkah menuju sebuah meja kayu berukuran besar dengan dilapisi kaca. Juna duduk di kursi kayu pasangan meja itu. Seorang pria maju dan duduk di kursi seberang meja. Di tangannya membawa map coklat berukuran sedang. Juna menatapnya dingin. "Apa yang kau dapat?" Juna menyandarkan punggungnya di kursi, bersikap santai. "Tak ada jejak Niki di Jakarta atau di Solo, bos." "Dia menghilang," lapor lelaki berbadan kekar itu, yang ternyata anak buah Juna. Juna terdiam, kepalanya saja yang mengangguk tipis. "Lanjutkan," tatap Juna pada lelaki itu. "Ya, bos." Lelaki itu mengeluarkan sebuah foto perempuan dan menaruhnya di meja menghadap Juna. Mata Juna menyipit melihat foto itu. Kemudian tangannya bergerak mengambil foto yang tergeletak itu. Juna mengamatinya. "Itu Dahlia," pria berkaos hitam itu berujar sambil menganggukkan kepalanya. "Dahlia?" Juna mendelik kaget. "Iya, bos." "Kenapa wajahnya berbeda?" Juna kembali menatap foto itu. "Benarkah ini Dahlia? Kenapa wajahnya berubah?" Dahlia melakukan operasi plastik. Dia merubah beberapa bagian wajahnya, seperti hidung, dagu, dan kelopak mata. Tulang pipinya juga, sehingga wajahnya lebih tirus, ucap lelaki yang tampak profesional sebagai detektif itu. Juna menarik nafas, kemudian mengembuskannya kasar. Apa maksud Dahlia merubah bentuk wajahnya? Apa dia masih ingin menyakiti Ivone? Juna mulai resah. Di mana dia sekarang? Jari telunjuk Juna mengetuk foto Dahlia yang tergeletak di meja. Netra Juna menatap tajam pria di depannya. Perempuan itu masih ada di Batam. Dia bekerja menjadi wanita panggilan. Lelaki itu tersenyum tipis. "Hahaha." Juna terbahak. Kembali dia menyandarkan punggungnya. Kedua tangan dia letakkan di lengan kursi. Wajahnya sumringah. Memang pantas dia menjadi. Kembali Juna tergelak. Pria bertato di depannya hanya memandang. Bosnya girang banget mengetahui Dahlia menjadi. "Kita pantau atau biarkan perempuan itu, bos?" "Biarkan saja." Raut wajah Juna berubah dingin lagi. "Baik." Pria itu kemudian mengangkat amplop coklat di tangannya. Bibirnya menyungging senyum, seolah dia sudah membuat prestasi. Juna menatapnya datar, tanpa ekspresi. "Yang ini spesial, bos." Pria seram dengan banyak tato di lengan itu menyeringai. Juna menatap tak berkedip. Tangan pria itu merogoh ke dalam amplop, kemudian mengeluarkan beberapa foto dan menatanya di meja. Lagi-lagi menghadap Juna. Kening Juna mengernyit, memperhatikan semua foto-foto itu. Hanya foto perkebunan dan rumah panggung. Apa maksudnya? "Aku menyuruhmu mencari tahu tentang Renal. Kenapa kau bawakan aku gambar pemandangan, bodoh?" Netra Juna melebar menatap anak buahnya dengan kesal. "Sabar, bos, sabar." Lelaki itu justru tersenyum. Ini adalah foto desa asal Renal. Ayahnya seorang tuan tanah dan pemilik perkebunan itu. Pria itu menunjuk semua foto di depan Juna. "Orang kaya dia, bos.
bisik pria itu. Juna melirik sinis. Kamu pikir bosmu nggak kaya? Hah? Mendelik lagi Juna. Hehe, ampun bos. Lelaki itu terkekeh. Juna mendengus. Ayahnya katamu? Kening Juna mengerut dalam. Bukankah Niki berasal dari Solo? Menurut penduduk sekitar, Tuan Asma Subrata, ayahnya Renal, menemukan dia di pinggir sungai. Diperkirakan dia korban banjir yang terseret arus. Ujar anak buah Juna serius. Juna mendengarkan dengan serius juga. Jadi dia anak angkat? Maksudnya? Bukan bos, sangga pria bertato cepat. Lalu Tuan Asma Subrata memang memiliki seorang anak lelaki dan dia hanyut di sungai 20 tahun yang lalu dan belum ditemukan. Penduduk percaya orang yang ditemukan hanyut itu adalah Renal. Begitu bos. Jelas pria berkulit legam itu gamblang. Juna terdiam menatap aneh pada pria berbadan besar di depannya itu. Tangannya menggaruk pipinya yang tidak gatal. Brak! Juna seketika berdiri dan menggebrak meja. Matanya melotot menatap anak buahnya dengan sorot marah. Mana ada hanyut 20 tahun masih hidup? Hah? Sudah dimakan hiu anak itu, bodoh. Bentak Juna menggelar, membuat anak buahnya bukan hanya yang duduk di depannya saja, tapi yang berdiri juga pada terhenyak kaget. Iya bos, maaf. Pria itu menunduk. Juna kembali duduk. Netranya menatap kesal ketiga anak buahnya yang menurutnya bodoh dan tidak masuk akal. Renal itu Niki. Mulut Juna bergumam. Tiba-tiba dia merasa tak suka. Tapi kenapa dia tidak ingat sama sekali kalau dia itu Niki? Dia juga tidak mengenal Ivone dan dirinya. Atau jangan-jangan... Kedua alis Juna menaut. Apa mungkin dia amnesia? Kalau memang begitu, baguslah. Biar saja Niki menjalani hidup barunya sebagai Renal. Dengan kehilangan ingatan, Niki tak akan tahu Ivone adalah mantan istrinya dan Axel juga anaknya. Tak sadar, kepala Juna mengangguk-ngangguk sendiri. Ivone juga jangan sampai tahu rahasia ini sampai aku menikah dengannya. Bos, kalau Ivone sampai tahu, dia pasti berubah pikiran. Aku tahu, Ivone masih memikirkan Niki, meskipun dia bilang tidak. Biarkan saja Ivone berpikir, Niki sudah mati. Hahaha. Gak sadar Juna tertawa sendiri, keras lagi. Bos, jangan gila. Juna terhenyak mendengar suara anak buahnya. Kesadarannya kembali. Bicara apa kau? Bentak Juna. Bukan bos. Tadi bos Juna tertawa sendiri. Saya kira sudah gila. Orang itu menjawab dengan menahan tawa. Juna mendengus. Tatapannya kembali dingin agar tampak berwibawa kembali. Ada lagi bos. Pria itu menatap Juna. Juna balas menatapnya. Apa? Cepatlah. Juna masih kesal bercampur malu. Ketahuan ketawa sendiri tadi. Wanita bos ada di sana semalam. Anak buahnya menunduk. Dia tahu pasti bosnya akan mengamuk mendengar ini. Apa katamu? Juna menegakkan duduknya. Dadanya mulai panas. Bu Ivone ada di rumah Renal semalam. Dia bersama anak dan pembantunya menginap di sana. Brak! Juna berdiri dan menendang kursinya sendiri. Kemudian dia menghampiri anak buahnya, menarik kerah baju yang dipakainya. Jangan asal ngomong kamu ya, ancam Juna. Dia tidak percaya dengan laporan anak buahnya. Tidak bos, ada buktinya. Biar aku tunjukkan.
Lelaki bertato itu mengangkat kedua telapak tangannya, menyerah. Juna melepaskan cengkramannya. Si pria segera mengambil ponsel di saku bajunya. Tak lama, dia mengusap-usap layar ponselnya, lalu ditunjukkan pada Juna. Ini buktinya, bos." Dengan cepat, tangan Juna merebut ponsel itu. Netranya melebar menatap foto di layar ponsel anak buahnya. Ada foto Ivone berhadapan dengan Niki yang sedang menggendong Axel. Tampak tangan Niki sedang memegang tangan Ivone. Padahal saat itu Niki sedang menepis pelan tangan Ivone yang mau mengambil paksa Axel. Juna auto kesal dan marah. Geram banget rasanya. Dan prak! Dibantingnya kuat ponsel yang dia pegang hingga tercerai menjadi 3 bagian di lantai. "Bos, itu HP saya." Pria kekar bertato itu mendelik melihat ponselnya hancur berkeping-keping. Bosnya tidak peduli. Dengan langkah lebar dan dibakar api cemburu yang membara, Juna keluar dari rumah itu, menjalankan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Juna menuju kantornya Ivone. Bertambah kesal hatinya saat melihat Ivone tak ada di ruangannya. Bertambah sakit hati saat dia tahu dari Pak Bayu yang mengatakan Ivone masih di rumah Renal. Dia menginap di sana semalam. Duduk diam di kursi kebesaran Ivone, Juna tak sabar menunggu perempuan itu kembali. Kemarahannya membuncah, kecemburuan membuatnya berpikir macam-macam. Apa mereka tidur sekamar? Apa Niki mencium Ivone? Ataukah mereka? Juna sangat takut jika Ivone tahu yang sebenarnya, kalau Renal adalah Niki. Pusing kepala Juna. Nah lo, detektif Juna sudah mengetahui semuanya, tapi dia tak mau jujur sama Ivone. Apa yang terjadi selanjutnya? Bersambung.